Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5622, Hibrida. Chen Ping menatap langit dan melihat celah perlahan terbuka di kehampaan. Seorang pria yang diselimuti energi iblis hitam muncul. Kemunculan pria itu mengejutkan keempat sosok bayangan, yang langsung melangkah maju untuk membungkuk. Chen Ping, menahan rasa tidak nyamannya, perlahan bangkit dari tanah. Ia menatap tajam pria yang baru muncul itu, merasakan bahaya yang kuat. Pria ini jelas lebih kuat dari keempat sosok bayangan itu, ia pastilah seorang ahli alam abadi surgawi. Perbedaan satu alam utama berarti perbedaan kekuatan yang sangat besar. Pria itu melirik lengan pemimpin yang terputus, matanya dipenuhi dengan dingin yang menusuk. Sampah. Sambil mengumpat, energi iblis di sekitarnya perlahan menghilang, memperlihatkan baju zirah hitam di bawahnya. Sosok bayangan yang telah dikutuk itu tak berani bersuara. Kepalanya tertunduk, gemetar hebat, jelas ketakutan pada pria itu. Baru. Kemudian pria itu perlahan mengalihkan pandangannya ke Chen Ping, kilatan jijik di matanya. Wus! Pria itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Chen Ping merasakan tekanan mengerikan yang menghantamnya dari kehampaan di sekitarnya, bagaikan roda yang menghancurkannya. Chen Ping tak berani gegabah dan buru-buru mengayunkan pedang pembunuh naganya. Kekuatan naga ilahi, kekuatan tiga ras, dan niat pedang di dalam tubuhnya meledak dalam sekejap. Kelangsungan hidupnya bergantung pada satu serangan ini. Boom! Dalam sekejap, seluruh aura yang dilepaskan Chen Ping hancur, dan ia terpental mundur, seluruh tubuhnya retak. Iya. Hampir hancur, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sensasi bergejolak di dalam dirinya membuat Chen Ping tersedak. Lumayan, kau masih hidup, bahkan tubuh fisikmu masih utuh. Pria itu tampak agak terkejut melihat kondisi Chen Ping. Kalau kau mati, kakekmu juga tidak akan mati. Chen Ping menggertakkan giginya, menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya saat ia berdiri. Chen Ping tidak hanya berdiri, tetapi ia juga menyerang pria itu. Memangnya kenapa kalau kau makhluk surgawi? Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Chen Ping meraung, matanya dipenuhi semangat juang yang membara. Melihat Chen Ping menerjang ke arahnya, mata pria itu tetap tenang. Dengan jentikan kecil pergelangan tangannya, tubuh Chen Ping langsung terpental. Namun, bahkan saat Chen Ping terlempar ke belakang, ia menyerang pria itu lagi. Kali ini, pria itu mengerutkan kening, menekan telapak tangannya ke bawah. Chen Ping, yang telah menerjang ke depan, merasa seolah-olah tubuhnya diremukan oleh ribuan gunung, jatuh langsung ke tanah. Chen Ping terengah-engah, matanya dipenuhi semangat juang, tetapi ia sama sekali tidak berdaya. Apa sih kekuatan orang ini? Dia begitu kuat. Chen Ping terdiam. Dia tidak takut pada 4 manusia abadi tingkat 9 puncak. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, seharusnya dia tidak ditekan seperti itu, dan dia bahkan bisa melawan dan melukai mereka. Namun, menghadapi pria di depannya, Chen Ping sama sekali tidak berdaya. Apa hebatnya dia? Raja Iblis Awan Merah mencibir, dia hanya orang yang baru saja memasuki alam surgawi abadi, mencoba membuat namanya terkenal dengan memanfaatkanmu. Baru saja memasuki alam surgawi abadi? Bagaimana mungkin? Chen Ping bingung. Kau sudah bertarung melawan keempat orang itu selama setengah hari. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa terus bertarung tanpa henti tanpa pernah kehabisan kekuatan? Orang ini memanfaatkanmu. Seolah-olah dia sedang menggunakan sarung tangan besi padamu. Jika kau berada di puncak kekuatanmu, kau tidak akan ditekan seperti ini. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan. Penjelasan Raja Iblis Awan Merah langsung membuat Chen Ping percaya diri, dan dia menggertakkan giginya lalu berdiri lagi. Melihat Chen Ping berdiri lagi, raut wajah pria itu berubah agak muram. Penatua Fu, anak ini sangat aneh, dan dia memiliki darah naga. Bayangan berlengan satu itu berkata. Oh! Pria itu terkejut, lalu menatap Chen Ping lagi dan berkata, jadi kau campuran manusia dan naga, pantas saja. Setelah itu, pria itu melangkah maju, dan seketika tekanan mengerikan, bagaikan guntur, menyapu Chen Ping. Bab 5623 Aku akan melindunginya. Memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Kekuatan naga suci yang terpancar dari tubuhnya melonjak,
dan niat pedangnya mengalir bagai gelombang pasang, melawan kekuatan yang menindas itu. Boom! Benturan kedua aura itu langsung membuat Chen Ping terpental mundur, darah menyembur dari tubuhnya di udara. Chen Ping kini terluka parah. Setelah mendarat, ia masih menggunakan pedang pembunuh naga untuk menopang dirinya. Anak baik, kau masih belum mati setelah ini. Pria itu mencibir, lalu mengayunkan cakarnya ke arahnya, mendistorsi kekosongan dan menarik Chen Ping ke arah pria itu. Namun, tepat saat Chen Ping hendak dicengkeram, aura mengerikan tiba-tiba menyapu dirinya. Pria itu mengerutkan kening dan menatap langit. Sesosok jatuh seperti bintang jatuh. Chen Ping ini, sekte surgawi Yama kita akan melindunginya. Segera pergi dari sini. Pendatang baru itu adalah Yanantian, yang berdiri di hadapan Chen Ping dan dengan dingin menyapa pria itu. Master Sekte Yan, Chen Ping ini adalah seseorang yang diinginkan oleh sang pemakan jiwa. Kau berani melindunginya? Pria itu bertanya. Mendengar ini, Chen Ping menyadari bahwa orang-orang ini bukan dari aula jalan jahat, melainkan bawahan pemakan jiwa. Chen Ping tidak tahu apakah pemakan jiwa telah pulih sepenuhnya di 9 surga. Jika iya, situasinya akan menjadi rumit. Mata Yanantian menyipit. Kau dengar aku? Sekte surgawi Yama kita akan melindungi Chen Ping. Keluar dari sini segera. Jangan berpikir bahwa hanya karena pemakan jiwa telah kembali ke 9 surga, kalian dari aliansi iblis bumi begitu hebat. Di sekte surgawi Yama kita, kalian masih sampah rendahan. Kata-kata Yanantian terdengar kasar, membuat pria itu dan beberapa sosok bayangan memucat. Yanantian, sekte surgawi Yama MU tidak seperti dulu lagi. Apa kau masih berpikir kau sekte terkuat di 9 surga? Biar ku katakan, kau... Boom! Sebelum pria itu selesai bicara, Yanantian mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Pupil pria itu mengerut, ia tak sempat bereaksi sebelum tekanan dahsyat itu menghancurkan tubuhnya. Jiwanya langsung melayang keluar. Yanantian telah menahan diri. Jika tidak, jiwa pria itu pasti sudah musnah sepenuhnya. Kau ini apa? Bahkan pemimpin aliansimu pun tak berani bicara seperti itu padaku. Kau, seorang tetua biasa, berani mengancamku? Kata Yanantian dengan nada menghina. Pria itu, yang kini telah menjadi roh, melotot marah ke arah Yanantian, sambil berkata, baiklah, karena kau tidak takut pada pelahap jiwa, akan kuceritakan padanya apa yang terjadi hari ini. Aku ingin melihat sekte surgawi Yama MU hancur dengan mata kepalaku sendiri. Jangan sebut pelahap jiwa. Terus kenapa kalau itu Raja Iblis Api berkobar? Mereka yang ingin dilindungi sekte surgawi Yamaku, akan kami lindungi sampai mati. Kalau kau tidak puas, panggil saja anak buahmu sekarang dan coba sentuh Chen Ping lagi. Kata Yanantian dengan nada meremehkan. Kau? Wajah pria itu menggelap, tapi ia tak berdaya. Lagi pula, aliansi iblis duniawi mereka tak mampu menandingi sekte surgawi Yama. Sekte surgawi Yama adalah salah satu sekte tertua di 9 surga, dan kekuatannya tak tertandingi. Meski agak merosot, fondasinya tetap kokoh, jauh melampaui aliansi iblis duniawi, sebuah koalisi beberapa sekte kecil. Enyahlah, teriak Yanantian dingin. Keempat sosok bayangan itu bertukar pandang, tapi tak satu pun berani bergerak, menunggu pria itu bicara. Meski pria itu hanyalah roh, mereka tetap tak berani melangkahi batas. Pria itu menatap Yanantian tajam. Meski Yanantian tampak tenang, pria itu tahu jika mereka tidak pergi, Yanantian akan benar-benar membunuh mereka. Lagi pula, di mata Yanantian, aliansi iblis bumi hanyalah gerombolan. Ayo pergi. Pria itu akhirnya melambaikan tangannya dan pergi bersama keempat sosok bayangan itu. Melihat mereka pergi, Yanantian menoleh ke Chen Ping dan berkata, maaf sekali telah mengejutkanmu. Aku Yanantian, pemimpin sekte Yamahya Fenli Sek. Bawahanku meninggalkanmu tanpa izin, aku akan menghukum mereka. Bab 5624 Diam. Senior, Anda terlalu baik. Bawahan Anda tidak punya pilihan selain pergi, kata Chen Ping cepat. Anda tidak perlu memohon untuk mereka. Meninggalkan Anda adalah pelanggaran aturan sekte. Sekte kami tidak pernah meninggalkan mereka yang telah berbaik hati kepada kami. Karena Anda memiliki gulungan emas itu, bagaimanapun Anda mendapatkannya, itu adalah janji dari sekte surgawi Yama kami. Sekalipun seluruh sekte hancur, kami tidak akan mengingkari janji kami. Kata Yanantian. Mendengar kata-kata Yanantian,
Chen Ping menyadari betapa berharganya hadiah dari Raja Iblis Awan Merah ini. Awalnya ia berpikir itu tidak berguna, karena Guan Jun telah melarikan diri bersama anak buahnya. Tetapi sekarang tampaknya mendapatkan gulungan emas dari Sekte Surgawi Yama oleh Raja Iblis Awan Merah bukanlah hal yang mudah. Master Sektian, saya ingin bertanya, apa sebenarnya aliansi Iblis Bumi ini? Bagaimana mereka bisa mengirim begitu banyak ahli sekaligus? Tanya Chen Ping. 4 manusia abadi tingkat 9, ditambah seorang tetua Dewa Surgawi, organisasi ini pasti sangat kuat. Itu hanya aliansi yang dibentuk oleh beberapa sekte kecil di surga ke-9. Orang-orang yang mereka kirim semuanya adalah elit dari aliansi Iblis Bumi. Jangan khawatir, mereka tidak perlu dikhawatirkan. Setelah mengatakan ini, Yan Nantian membawa Chen Ping ke sekte surgawi Yanluo. Aliansi Iblis Bumi. Di aula utama aliansi Iblis Bumi, 3 tetua duduk di kedua sisi, sementara seorang wanita muda yang cantik duduk di kursi utama. Wanita muda itu berpakaian putih, rambutnya yang panjang dan hitam legam. Tergerai di bahunya. Ia memiliki wajah yang cerah dan bibir merah, dan sangat memikat. Meskipun wanita itu masih muda, tatapan para tetua penuh hormat. Pemimpin aliansi, merupakan kehormatan bagi kami bahwa pelahap jiwa memilih aliansi Iblis Bumi kami. Karena pelahap jiwa telah memulihkan diri begitu lama, ia seharusnya segera pulih. Setelah ia pulih, aliansi Iblis Bumi kami akan menjadi organisasi nomor 1 di surga ke-9. Kata seorang tetua. Ya, pelahap jiwa memerintahkan kami untuk menangkap orang bernama Chen Ping itu. Saya perkirakan tetua agung akan segera membawanya kembali. Saya benar-benar tidak tahu siapa Chen Ping, pelahap jiwa itu terus memikirkannya. Kedua tetua lainnya menimpali. Wanita itu tidak berbicara, tetapi menatap tajam keluar jendela. Ia tidak tahu apakah pilihan pelahap jiwa untuk memulihkan diri di aliansi Iblis Bumi mereka benar atau salah, sebuah kesempatan atau bencana. Pemimpin aliansi, tetua agung, dan yang lainnya telah kembali. Pada saat ini, seorang murid aliansi Iblis Bumi masuk dan berkata, "Biarkan dia masuk," kata wanita itu. Tak lama kemudian, tetua agung memimpin 4 sosok bayangan ke aula utama. Begitu mereka memasuki aula, semua orang terkejut. Tetua agung telah berubah menjadi tubuh jiwa, dan salah satu sosok bayangan kehilangan lengannya. "Tetua, apa yang terjadi? Apakah Chen Ping benar-benar sekuat itu?" tanya salah satu tetua. Tetua itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Lalu apa yang terjadi? Bagaimana kalian semua bisa berakhir seperti ini? Di mana tubuh fisikmu? Siapa yang menghancurkan tubuh fisikmu?" tanya 2 tetua lainnya dengan kaget. Tubuh fisik seorang kultivator Dewa Surgawi dihancurkan adalah peristiwa besar. Meskipun ini adalah surga ke-9, kultivator Dewa Surgawi sangat langka. Tidak semua orang bisa mencapai tingkat itu. Selain beberapa sekte kuno di surga ke-9, sekte lain jarang memiliki Dewa Surgawi. "Diam, kalian semua!" teriak wanita itu dingin, dan ketiga tetua itu pun menutup mulut mereka. "Tetua, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi," tanya wanita itu dengan wajah muram. Tetua itu mengangguk dan menceritakan kejadian itu secara rinci kepada semua orang. Mendengar ini, semua orang mulai mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte surgawi Yama? Kenapa mereka melindungi Chen Ping? Mereka? Seorang lelaki tua tampak bingung, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, ia melihat wanita itu menatapnya dan segera menutup mulutnya, tak lagi berkata sepatah kata pun. Bab 5625 Permintaan Maaf. "Tetua, katakan padaku, mengapa Yan Nantian melindungi Chen Ping?" Chen Ping hanyalah manusia abadi tingkat 3. Sekalipun dia memiliki bakat luar biasa dan bisa bertarung melampaui levelnya, dia tetap bukan ahli top di 9 surga. Mengapa Yan Nantian melindungi Chen Ping padahal dia bahkan tidak takut pada Yang Mulia Pemakan Jiwa? Tanya wanita itu kepada tetua. Tetua itu menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aula jalan jahat juga sedang berurusan dengan Chen Ping, dan salah satu Yang Mulia Surgawi dan salah satu Raja Dharma mereka telah tewas di tangannya." "Apa?" Ketiga tetua itu tiba-tiba berdiri, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tahu bahwa Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari aula jalan jahat praktis tak terkalahkan di 9 surga. Bagaimana mungkin mereka mati di tangan manusia abadi tingkat 3 seperti Chen Ping? Ketiga wakil pemimpin aliansi tidak perlu terkejut. "Chen Ping bukan tandinganku,
Jadi mereka tidak mungkin membunuh Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Aula Jalan Jahat, kata tetua. Maksudmu, Chen Ping punya pendukung yang kuat? Tanya wanita itu, matanya sedikit menyipit. Bukankah Yanantian melindungi Chen Ping? Bukankah dia sosok kuat di balik Chen Ping? Tanya seorang pria tua. Mungkinkah Yanantian membunuh Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Aula Jalan Jahat? Tanya wanita itu dengan marah. Pria tua itu terdiam mendengar ini. Bahkan Yanantian tidak punya kekuatan untuk membunuh para ahli tingkat Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Aula Jalan Jahat. Apakah pemimpin aliansi bermaksud bahwa ada orang yang lebih kuat di balik Chen Ping? Kata tetua agung. Benar. Wanita itu mengangguk. Ketika Yang Mulia Pemakan Jiwa datang ke sini, dia jelas terluka parah dan sangat memusuhi Chen Ping. Tapi kekuatan Chen Ping jelas bukan tandingan Yang Mulia Pemakan Jiwa, bahkan Yanantian. Ini berarti pasti ada seseorang yang jauh lebih kuat di balik Chen Ping, mungkin seorang ahli dari surga ke-10, atau bahkan dunia yang lebih tinggi. Kalau begitu, alasan Yanantian tidak takut pada Yang Mulia Pemakan Jiwa dan ingin melindungi Chen Ping pasti juga karena sosok kuat itu, kata seorang tetua. Ya, wanita itu mengangguk, Yanantian, aku sangat mengenalnya. Meskipun orang ini selalu baik hati dan saleh, dalam hatinya, dia tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan Yanantian melindungi Chen Ping, kita khawatir akan sulit untuk bergerak, kata tetua agung. Wanita itu menatap keluar jendela dan merenung sejenak, lalu perlahan berkata, mari kita hentikan serangan terhadap Chen Ping untuk sementara. Aku juga harus pergi ke Sekte Surgawi Yama. Pemimpin aliansi, untuk apa kau pergi ke Sekte Surgawi Yama? Tanya seorang tetua. Untuk meminta maaf, kata wanita itu perlahan. Pemimpin aliansi, Chen Ping melukai rakyat kita dan bahkan memotong lengan pemimpin 4 pengawal bayangan. Kata tetua agung buru-buru. Terus kenapa? Balas wanita itu. Kalau kita mengampuni Chen Ping, atau bahkan meminta maaf, bukankah kita akan diejek oleh sekte lain? Lagi pula, Yang Mulia Pemakan Jiwa akan segera pulih dan keluar dari pengasingan. Bukankah dia akan marah jika tahu kita melakukan ini? Tanya tetua agung. Kalau Yang Mulia Pemakan Jiwa bisa terluka sekali, dia pasti bisa terluka 2 kali. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Bagaimana kalau Chen Ping benar-benar punya sosok yang kuat di belakangnya, bahkan melampaui langit ke-10 atau ke-12? Tanya wanita itu. Itu mustahil, kan? Kata seorang pria tua, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Melampaui langit ke-12? Bagaimana mungkin? Area di bawah langit ke-12 dianggap langit bawah, langit ke-13 hingga ke-24 dianggap langit tengah, dan apapun di atas langit ke-24 dianggap langit atas. Untuk melampaui langit ke-12, aku tak perlu menjelaskan betapa sulitnya. Aku yakin pemimpin aliansi juga tahu. Sosok kuat di belakang Chen Ping paling tinggi tidak lebih tinggi dari langit ke-12. Pria tua lain juga tidak mempercayainya. Bodoh. Wanita itu perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula, sambil berkata, seorang dewa tingkat 3 berani memprovokasi Aula Jalan Jahat, berani memprovokasi Yang Mulia Pemakan Jiwa, dan bahkan berani berkeliaran di 9 langit. Menurutmu, seberapa kuat orang di belakangnya? Ketiga tetua dan tetua agung terdiam, karena meskipun mereka kuat, mereka tidak punya nyali.